Di bandara, seorang tentara terlatih tiba-tiba menyadari bahwa keamanan di sini ternyata dilengkapi dengan senjata. Tanpa bicara lagi, ia memukulnya hingga jatuh, merebut senjata dari tangannya, lalu bergegas menuju landasan pacu. Ini membuat penumpang yang menunggu pesawat ketakutan, mengira dia adalah seorang teroris. Namun tidak disangka, dia tidak melukai seorang pun, melainkan langsung berlari menuju pesawat yang akan lepas landas. Saat itu, pramugari di dalam pesawat juga menyadari ada yang tidak beres. Dengan tegas menutup pintu kabin pesawat. Namun dia juga tidak menyangka, laras senjata yang hitam sudah masuk. Pria itu sedikit memberi tekanan dan membuka pintu. Kemudian mengerahkan senjata ke pramugari, memerintahkannya untuk menutup pintu. Jika tidak patuh, dia akan ditembak. Saat itu, pramugari sudah sangat ketakutan oleh situasi yang tiba-tiba ini. Hanya bisa patuh menutup pintu kabin. Namun pria ini tidak masuk ke dalam kabin penumpang, melainkan langsung menerobos ke ruang kokpit. Satu tembakan mendorong kapten pesawat ke kursinya, memerintahnya untuk segera lepas landas. Sambil menunggu pria itu menoleh, kapten pesawat berusaha merebut senjata di tangannya. Lalu terdengar suara tembakan. Tembakan ini tidak merenggut nyawa, tapi juga melukai tangan kapten. Darah mengalir tanpa henti. Hal ini juga merusak peralatan nirkabel pesawat. Pria itu juga sangat ketakutan. Pesawat harus segera lepas landas. Jika tidak, semua orang akan mati. Mendengar dia berkata demikian, kapten pesawat berpikir apakah dia mengalami masalah mental. Tapi dia tidak berani membantah. Hanya bisa mengatakan bahwa kopilot belum sempat naik pesawat. Sekarang tangan kirinya juga terluka. Hanya dengan dirinya sendiri, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan pesawat untuk lepas landas. Melihat kapten tidak terlihat seperti sedang berbohong, pria itu terpaksa berlari ke kabin penumpang. Ditanya apakah ada pilot di sini. Namun sebagian besar penumpang sudah sangat ketakutan. Bahkan jika ada yang bisa menerbangkan, tidak ada yang berani menjawabnya. Dan pada saat itu, seorang wanita bernama Lisa mengangkat tangannya, mengatakan bahwa dia pernah menerbangkan helikopter sebelumnya. Mungkin bisa membantu melihat pesawat yang akan segera lepas landas. Untuk menghindari kepanikan penumpang, pramugari mengingatkan penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman seperti biasa, hingga pesawat terbang ke udara. Pria itu akhirnya tenang, mengatakan tujuan dia melakukan hal itu. Ternyata saat dia baru saja menunggu pesawat, melihat banyak orang di televisi, tiba-tiba meninggal tanpa alasan yang jelas. Dan dia juga secara kebetulan mendengar dari mulut pejabat tinggi militer. Mendengar berita yang mengejutkan. Seiring dengan terbitnya matahari, semua makhluk yang terlihat akan dibunuh. Awalnya dia juga tidak percaya, tetapi banyak tanda menunjukkan semua ini bukanlah omong kosong. Jadi dia mengambil langkah putus asa ini. Kapten pesawat bingung mendengarnya. Dan pada saat itu, pramugari tiba-tiba ditahan oleh seorang kakek saat melakukan pemeriksaan. Diam-diam memberinya selembar kertas. Di atasnya tertulis pesan permohonan bantuan, mengatakan bahwa orang di sampingnya adalah seorang teroris. Kemudian dia memberi isyarat dengan mata. Pramugari mengerti maksudnya. Dia menyampaikan berita itu kepada petugas keamanan, Markul. Keduanya sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, kapten yang terluka sangat menderita. Jika tidak segera mencari dokter untuk membantunya, mungkin lukanya akan terinfeksi. Mayor hanya bisa mengangguk setuju. Dia memanggil Lisa ke kabin, menanyakan apakah ada dokter di pesawat. Saat itu, seorang wanita kulit hitam mengangkat tangan. Meskipun